caranya? Baik, Bapak kirimkan ya. Sudah tampak PPT-nya? Halo? Belum, dokter. Dereng, Belum. dokter. Belum. Sudah tampak PPT-nya? Sampun, dokter. Baik, kita mulai ya. Dokter. Ya, baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, dokter. Baik, kita awali pembelajaran kita dengan bersama-sama berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasulan nabiyya. Rabbana zidna ilman nafi'a wa rizqna fahman wasi'a. Ya Allah, tambahkanlah ilmu yang bermanfaat, berilah pengertian yang luas dan berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang manajemen informasi kesehatan dan pencatatan pelaporan di PHC. Sepertinya ini adalah dua kelas ya, hampir 120 partisipan. Jadi pertama kali kita akan memperkenalkan tentang primary healthcare, baru berikutnya nanti pencatatan dan pelaporan. Kita tahu bahwa semua aktivitas dokter, semua aktivitas pelayanan kesehatan selalu disertai dengan pencatatan pelaporan. Ya. Jadi bagaimana pencatatan dan pencatatan pelaporan ini sekarang sudah berkembang menjadi dalam bentuk komputer ya. Kemudian di sini nanti akan memanfaatkan teknologi informasi. Kemudian bagaimana membuat surat keterangan medis ya, hati-hati ya, kalian nanti akan diminta surat keterangan medis ya, misalnya saja banyak ya para narapidana agar supaya bebas dari panggilan penegak hukum biasanya meminta surat keterangan sakit. Hati-hati dalam membuat surat kematian ya, misalnya saja ini jadi kasus saat ini yang sedang ramai ya, kematian santri di sebuah pesantren, kemudian menerbitkan surat kematian dan tidak sesuai dengan fakta kejadian. Hati-hati ya, sehingga itu akan menjadi perkara dan itu nanti akan dituntut secara etik, ya ethical medisnya ya. Jadi nanti kita akan membahas tentang pengertian pencatatan pelaporan, apa tujuan dan manfaatnya, kemudian macam-macamnya, bagaimana sistemnya, dan kita mengenal ada namanya pengisian rekam medis ya. Ya, rekam medis ini khusus untuk tenaga kesehatan. Dan rekam medis ini salah satu bukti nanti di pengadilan yang akan dibuka. Ya. Hati-hati, banyak sekali penyalahgunaan dari rekam medis ini. Ya, untuk itu salah satu bukti bahwa dokter mengisi rekam medis itu harus ada paraf atau tanda tangannya. Ini histori dari primary healthcare. Kita tahu bahwa setelah Perang Dunia Kedua usai, ya, Amerika menggagas pertemuan namanya konferensi Alma-Ata karena diselenggarakan di Alma-Ata. Alma-Ata itu ibu kota Kazakhstan. Kazakhstan itu salah satu negara bagian Uni Soviet. Ingin menunjukkan ke dunia bahwa Amerika sebagai pemenang Perang Dunia Kedua telah bisa menduduki Uni Soviet. Kita tahu bahwa selama 74 tahun terjadi perang dingin antara Uni Soviet dengan Amerika dan Uni Soviet. Perang dingin itu tiada lain adalah perang ideologi. Uni Soviet Amerika kapitalis, Uni Soviet itu komunis. Komunis itu sosialisme plus ateisme. Dan menunjukkan bahwa
kapitalisme yang menang. Ya, seperti yang kita tampak saat ini. Bahkan kapitalisme dengan globalisasi semakin maju menjadi liberalisme, semakin maju menjadi neoliberalisme yang pada hakikatnya adalah ciri utamanya adalah adanya pasar bebas. Jadi deklarasi primary healthcare itu intinya adalah untuk mencapai kesehatan bagi semua di tahun 2000 dan seterusnya. Dan seterusnya itu termasuk sampai saat ini ya. 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 Inilah benang merah dari primary healthcare ya, yang kita kenal dengan UKBM, Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat. Ya, tadi ada deklarasi Alma-Ata di tahun 78 yang mendeklarasikan tentang health for all, ya, kesehatan bagi semua. Ya, kesehatan bagi semua dimulai dari health for all by the year 2000. Ya. Kemudian diimplementasikan dalam bentuk primary healthcare atau pelayanan kesehatan dasar. Di tahun 78 diimplementasikan di Indonesia dalam bentuk PKMD, Pembangunan Kesehatan Masyarakat Desa. Kemudian di tahun 2008 WHO melakukan reformasi primary healthcare yang meliputi 4 dimensi. Dimensi pertama adalah universal health coverage, cakupan kesehatan universal, ya, semuanya sekarang didorong universal. Misalnya yang masih hangat di ingatan kita, misalnya vaksinasi COVID, universal health coverage, perilaku 5M, pakai masker, ya, cuci tangan, jaga jarak, menghindari kerumunan, kemudian menghindari bepergian, juga harus universal health coverage. Kemudian yang kedua, reorganisasi layanan kesehatan, di mana pelayanan kesehatan ditata, direorganisasi. Kita lihat ada layanan kesehatan primer, sekunder, dan tersier. Kemudian yang ketiga ada reformasi kebijakan kesehatan, bahwa bagaimana layanan kesehatan itu berbasis pada kesehatan orang. Kemudian yang keempat adalah reformasi kepemimpinan. Disegarkan lagi di Ottawa 86 bahwa inti dari promosi pemberdayaan elemen utamanya partisipasi. Di konferensi promosi ke-7 di Nairobi, pemberdayaan masyarakat, kemitraan kerjasama lintas sektoral. Kemudian kita tahu bahwa sejak tahun 2004, UNDP menetapkan bahwa kesejahteraan suatu negara ditentukan oleh IPM, Indeks Pembangunan Manusia. Indeks Pembangunan Manusia itu diukur oleh 3 sektor pembangunan, pendidikan, ekonomi, dan kesehatan. Pendidikan diukur oleh rata-rata lama sekolah, ekonomi diukur oleh daya beli, kesehatan diukur oleh umur harapan hidup. Umur harapan hidup secara statistik diukur oleh angka kematian bayi. Kemudian kita baik, kita lanjutkan. Sudah tampak, maaf PPT-nya tadi menghilang. Halo? Sudah, dokter. Ya, baik ya, tadi menghilang sejenak ya.
Oh, jadi hilang slide yang tadi sedang kita jelaskan ya. Baik, nanti mudah-mudahan bisa bertemu lagi. Jadi inilah deklarasi Alma-Ata di tahun 78. Kemudian tujuan konferensi mempromosikan konsep primary healthcare, bertukar pengalaman informasi, menilai keadaan kesehatan, menentukan prinsip dan menentukan peranan pemerintah dan organisasi-organisasi nasional, kemudian membuat rekomendasi. Inilah deklarasi Alma-Ata ya, keadaan kesehatan dari ratusan juta manusia di dunia pada saat ini, tahun 78, sangat memprihatinkan. Diperlukan suatu pendekatan baru terhadap kesehatan dan pelayanan kesehatan untuk menutupi jurang antara kaya dan miskin, menciptakan distribusi sumber kesehatan yang lebih merata, dan mencapai suatu tingkatan kesehatan bagi semua penduduk di dunia yang memungkinkan mereka menjalani hidup yang lebih produktif. Ya, sangat miris ya deklarasinya. Jadi esensi dari pengertian primary healthcare itu pertama yaitu pelayanan kesehatan pokok berdasarkan metode dan teknologi praktis, ilmiah dan sosial melalui partisipasi ya. Metode dan teknologinya sangat praktis ya. Kita lihat misalnya untuk mengetahui status gizi balita cukup ditimbang dengan timbangan yang sederhana, katakanlah Dacin. Kemudian hasil timbangan ditulis pada KMS, di KMS bisa dibaca status gizinya, apakah pada garis hijau, garis kuning, atau garis merah. Dan itu secara ilmiah diakui. Teknologi praktis berikutnya misalnya saja ada LGG, larutan gula garam. Untuk rehidrasi oral diperkenalkan namanya LGG, larutan gula garam. Yaitu cara membuatnya 250 cc air putih, katakanlah 1 gelas belimbing, ditambah gula kalau sendok makan peres, kalau sendok teh mucung, kemudian ditambah garam seujung sendok. Jadilah LGG. Dan LGG secara ilmiah sama dengan oralit. Kemudian diterima secara sosial ya. Pada waktu itu pada saat kelahiran di tahun 78 kelahiran primary healthcare selalu dikritisi penerimaannya terutama oleh pengobatan-pengobatan tradisional yang ada waktu itu. Kemudian melalui partisipasi, ya kita lihat kalau Bapak Ibu, kalau saudara misalnya ke Posyandu, kita lihat tempatnya di tempat masyarakat, kemudian alat katakanlah mejanya, 5 mejanya dari masyarakat, pengelolanya, kader dan lain sebagainya juga masyarakat. Kemudian masyarakat klien ya, mau dilayani di Posyandu. Biaya yang dapat terjangkau, bahkan tidak ada biaya oleh masyarakat, kemudian diharapkan hidup mandiri ya. Tadi ya hidup mandiri. Dalam arti bagaimana masyarakat bisa menentukan status gizi anak balitanya, bisa menanggulangi diare pada saat dengan oralit misalnya, kemudian menentukan nasib sendiri. Ini pengertian yang lebih luas dari primary healthcare yang dirumuskan di deklarasi Alma-Ata. Jadi sekali lagi ini esensi dari pengertian primary healthcare ya. Ya hampir sama dengan tadi ya, yang tadi ya esensinya ya sama ya. Ya. Kita lanjutkan. Nah, kemudian di beberapa 2 tahun yang lalu muncul ada istilah primary care, layanan primer. Muncul dokter layanan primer, bahkan disejajarkan dengan spesialis ya. Apa bedanya primary care dengan primary health care?
Kalau primary care itu pengertiannya adalah mengoptimalkan kesehatan dan keadilan dalam distribusi sumber daya. Ya. Kata kuncinya di sini primary care atau layanan primer itu adalah poin titik awal, titik pertama kontak dengan sistem kesehatan. Katakanlah yang primary care itu misalnya puskesmas, dokter praktek mandiri, klinik, ya. Itu adalah primary care, di mana kontak pertama. Yang paling ideal adalah puskesmas. Sebagai primary health care, juga sebagai primary care. Disebut sebagai primary care karena dia mengusung, memberikan layanan seperti yang dideklarasikan di Alma-Ata. Disebut primary care karena memang puskesmas tempat kontak pertama dari klien. Prinsip pelayanan kesehatan primary care tadi ya, partisipasi masyarakat, keikutsertaan masyarakat. Yang paling penting di mana masyarakat mau dilayani. Ya, misalnya pada saat era pandemi COVID ini kita bisa melihat seberapa jauh partisipasi masyarakat di dalam hal vaksinasi, dalam hal perilaku 5M ya. Kemudian keadilan. Dibedakan antara equity, keadilan, dengan equality, persamaan. Kemudian integrasi ya. Jadi agar efektif efisien layanan itu diberikan secara terintegrasi. Misalnya di tahun 83 mulai dari 83 ada program integrasi KB dan kesehatan yang dikenal dengan keterpaduan KB kesehatan, di mana 5 program diintegrasikan, yaitu program KB, imunisasi, KIA, perbaikan gizi, dan penanggulangan diare diintegrasikan. Diintegrasikan programnya melalui keterpaduan KB kesehatan, diintegrasikan petugasnya, bahwa dalam diri seorang petugas, katakanlah ibu bidan, katakanlah juru imunisasi, katakanlah PLKB, dia memberikan layanan 5 program terpadu. Diintegrasikan lokasinya di suatu lokasi di tengah komunitas, yaitu di tingkat RW atau dusun. Kemudian yang keempat, prinsipnya adalah lintas sektoral. Karena masalah kesehatan tidak bisa diselesaikan oleh orang kesehatan, tapi harus lintas sektoral. Misalnya pada saat sekarang sedang berupaya mengendalikan tentang stunting, ya stunting itu tidak bisa diselesaikan oleh kesehatan, tapi juga harus berintegrasi lintas sektoral, misalnya dengan pertanian, untuk menjamin ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga. Tujuan dari primary healthcare yang pertama adalah tujuan umumnya adalah menemukanali kebutuhan masyarakat. Jadi kalian sebagai health provider ya, atau sebagai ada dikenal 5-star dokter gitu ya, ada mengenal, yang penting utama adalah menemukanali, mengidentifikasi kebutuhan. Cuma hati-hati, nanti kebutuhan need itu akan menjadi demand, tuntutan. Sebelum kebutuhan nanti ada yang namanya keinginan, want. Sebelum keinginan ada hasrat, desire. Jadi ada desire, hasrat, ada want, keinginan, ada kebutuhan need, nanti akan ada demand. Kebutuhan itu nanti dibedakan menjadi 4 hal. Ada kebutuhan normatif secara akademik, sebagai pakar, sebagai ahli. Kemudian yang kedua ada kebutuhan komparatif, membandingkan satu klien yang lain, membandingkan kebutuhan kota dan desa, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada kebutuhan ekspresif, kebutuhan yang diekspresikan saat berkomunikasi, berkonsultasi dengan petugas kesehatan. Kemudian yang keempat adalah kebutuhan yang dirasakan.
Jadi tujuan primary healthcare itu harus mencapai keseluruhan penduduk tadi, universal health coverage, sesuai dengan reformasi primary healthcare di tahun 2008, dapat diterima. Ini yang prinsip juga bagaimana agar dapat diterima. Misalnya saja vaksinasi COVID masih belum sepenuhnya diterima oleh masyarakat. Ya, apalagi pendekatannya adalah mobilisasi. Pendekatannya adalah instruktif ya. Masih ada sekelompok masyarakat yang tidak mau menerima vaksinasi. Kemudian termasuk di dalamnya adalah perilaku 5M. Ya, kenapa begitu? Karena mereka tidak percaya adanya COVID misalnya saja. Demikian juga ada hal-hal program-program lain, misalnya KB, masih ada sekelompok masyarakat yang tidak mau menerima program KB. Kemudian yang berikutnya berdasarkan kebutuhan kesehatan tadi, kemudian menggunakan tenaga dan sumber daya setempat. Jadi diupayakan tenaga setempat, biasanya di sini adalah pimpinan lokal dan kader kesehatan. Filosofinya apa? Tadi ya, keadilan, kemudian partisipasi dan maksimalisasi swadaya. Kemudian penerimaan teknologi secara sosial. Bagaimana teknologi itu diterima secara sosial? Misalnya yang sangat sensitif tadi ya, KB ya. Bagaimana teknologi KB menjarangkan kehamilan, baik secara teknik, misalnya dengan IUD. IUD itu secara teknik alat disimpan di dalam rahim. Kemudian ada yang secara mekanik, ada juga yang mekanik plus chemical ya. Jadi bagaimana teknologi itu bisa diterima secara sosial. Demikian juga teknologi vaksinasi ya. Ya, harapannya masih ada orang yang menyebutkan vaksinasi itu dibuat sakit ya, karena ada beberapa vaksin yang bisa menyebabkan panas misalnya, dan panas bagi masyarakat tanda sakit. Kemudian yang kedua, promosi kesehatan dan pencegahan penyakit. Hati-hati, ada 3 istilah yang harus kalian bedakan. Ada promosi kesehatan, ada pendidikan kesehatan, ada penyuluhan kesehatan. Kalau promosi kesehatan itu adalah upaya mengendalikan determinan kesehatan. Itu kata kuncinya. Ya, kemudian kalau promosi dan penyuluhan hampir mirip, kedua-duanya untuk merubah perilaku. Kalau pendidikan itu upaya merubah perilaku melalui proses pembelajaran untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan. Kalau penyuluhan kesehatan sama upaya merubah perilaku dengan upaya penyampaian informasi, pesan, dan program kesehatan. Ya, misalnya sekarang kemarin ada gencar penyuluhan, ya hanya menyampaikan informasi adanya COVID, cara penularannya, menyampaikan programnya, kemudian menyampaikan pesannya. Ya, pesannya tiada lain adalah 5M plus vaksinasi. Kemudian keikutsertaan pemerintah selain kesehatan. Ya, pemerintah tadi ya dari pertanian untuk bertanggung jawab atas ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga. Kemudian ada kerjasama antar negara, meningkatkan dana dan perdamaian dunia. Tadi sudah disampaikan 5 prinsip dasar dari primary healthcare. Ya, kemudian atas dasar itu bisa disimpulkan 3 unsur utama, ya, apa upaya kesehatan dasar, partisipasi, ya. Ada partisipasi dan kerjasama lintas sektoral. Kemudian cirinya apa? Cirinya pertama primer dan dekat dengan masyarakat. Jadi layanannya sifatnya primer, dasar, ya. Kemudian dekat dengan masyarakat. Bahkan diselenggarakan di tengah-tengah komunitas masyarakat, yaitu tingkat RW atau dusun. Kemudian menyeluruh, holistik. Ya, menurut WHO holistik itu bio, psiko, sosio, spiritual atau religi ya. Dan komprehensif, promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Ini istilah-istilah yang sering keluar di UKM PPD ya. Nah, kemudian ada istilah paradigma sehat.
Paradigma sehat itu upaya kesehatan menitik beratkan pada promotif dan preventif tanpa mengesampingkan kuratif dan rehabilitatif. Kemudian yang berikutnya terorganisasi ya. Organisasinya misalnya ada Pokcanal Posyandu ya, misalnya untuk Posyandu. Akhir-akhir ini misalnya di COVID, penanggulangan COVID, percepatan penanggulangan COVID di Jawa Tengah gitu. Ada organisasi yang namanya organisasi Jogotongo ya. Kemudian kesehatan individu masyarakat berorientasi pada keluarga, berkesinambungan dan progresif. Progresif itu terus berkembang. Misalnya saja di Posyandu ya, dulu hanya sekedar pelayanan 5 program, sekarang dikembangkan lagi dengan namanya program BKB, Bina Keluarga Balita. Nah, BKB ini di Posyandu diberikan keterampilan APE, alat pendidikan edukatif. Progresif dikembangkan lagi Posyandu Lansia, progresif dikembangkan lagi Posyandu Jiwa dan lain sebagainya. Ini ada 8 elemen program primary healthcare ya. Yang pertama adalah pendidikan tentang masalah kesehatan dan cara pencegahannya, peningkatan penyediaan makanan, perbaikan gizi, penyediaan air bersih dan sanitasi dasar, kemudian kaya termasuk KB, imunisasi, pencegahan penyakit menular, kemudian pengobatan dan penyediaan obat-obat esensial. Ya. Jadi inilah kalau dilihat perkembangannya ya, perkembangannya di awal ada 8 program yang tadi disebutkan, kemudian Uni Soviet melontarkan GOBI program ya untuk Posyandu, yaitu pertumbuhan pemantauan pertumbuhan balita, rehidrasi olar, kemudian promosi ASI dan imunisasi. Kemudian BKKBN ditambah lagi dengan triple F ya, family planning, food supplement dan family literasi. Sampai akhirnya sekarang ke arah SDGs ya. Ya, SDGs itu meliputi 9, ada 3 aspek, sosial, ekonomi, lingkungan. Sosial ini ada 9, ya, kemiskinan, gizi, kesehatan, pendidikan, gender, ketidakadilan, kota sehat, konsumsi, dan masyarakat inklusif. Kemudian ekonomi ada 2, pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, industrialisasi berkelanjutan. Lingkungan ada 5, air, energi, iklim, ekosistem laut, dan ekosistem hutan. Ya, ini kelanjutannya dari SDGs. Kemudian ada target-target. Nah, ini yang penting lagi, target yang perlu saudara ketahui ya. Ada ini ya. Yes. Ya, jadi ini yang penting berikutnya di sebelumnya ini untuk kesehatan kita kenal ada Indonesia Sehat ya, visi tadi ada Indonesia Sehat. Indonesia Sehat itu terdiri dalam lingkungan sehat, perilaku sehat dan pelayan kesehatan bermutu. Ya, kemudian ini isinya ada juga hal-hal yang perlu lingkupnya adalah masukan sumber daya, kemudian hasil antara, tadi yang disampaikan hasil antara itu adalah 3 pilar Indonesia Sehat, kemudian hasil akhirnya adalah derajat kesehatan, diawali dengan morbiditas, status gizi yang menyebabkan mortalitas. Kemudian ini yang juga menjadi lingkup pencatatan pelaporan dengan analisis sistem, di mana masukannya adalah 7M1I. Di sini ada prosesnya ada 2, manajemen dan pelayanan. Tadi output keluaran ya, keluaran hasil langsung dari proses lingkungan sehat, PHBS dan pelayanan kesehatan ya. Kemudian ada outcome. Kemudian ada outcome di mana ada status gizi, morbiditas dan mortalitas, dan ada impact
ada keuntungan biaya, kepuasan pelanggan, dan umur harapan hidup. Kemudian ada definisi efisiensi, yaitu output dibagi input. Tadi sudah disampaikan ya, output itu terdiri dari status gizi, morbiditas. Output itu terdiri dari 3 pilar Indonesia sehat. Ya, dikatakan efisien, manakala menghasilkan output yang setinggi-tingginya, yang sebanyak-banyaknya, dengan input yang sekecil-kecilnya. Kemudian ada efektivitas di mana outcome dibagi output ya. Outcome itu tadi sudah disampaikan, yaitu status gizi, ya, morbiditas dan mortalitas. Output itu adalah cakupan program. Ya. Kemudian ini fungsi kedokteran ya. Nah, pertanyaannya masih relevankah primary healthcare sampai saat ini ya. Kemudian di sini puskesmas sebagai salah satu bentuk pelayanan primary healthcare di Indonesia. Kemudian ini juga telaah kemandirian posyandu yang dilihat dari frekuensi penimbangan, rata kader, cakupan DPRS, KB, KIA, dan seterusnya. Nah, kegiatan-kegiatan inilah yang dicatat dan dilaporkan di posyandu. Kalau melihat dari strata pemerintahan, primary healthcare yang eksis saat ini, mulai dari tadi ya, di tingkat RW dan dusun ada posyandu, kemudian di tingkat desa ada poskesdes, kemudian di tingkat kecamatan adanya puskesmas ya. Baik, ini pendapat-pendapat orang tentang primary healthcare yang masih relevan sampai saat ini. Kemudian yang berikutnya kita berhadapan dengan double burden, beban ganda, di mana penyakit menular belum tertanggulangi, sementara penyakit degeneratif sudah bermunculan. Penyakit menular di sini tuberkulosis, HIV, malaria, diare, ISPA, kemudian penyakit yang sudah bermunculan degeneratif adalah kanker, jantung iskemik, stroke, dan kecelakaan lalu lintas. Ini ragam primary healthcare, jadi banyak sekali aneka. Tadi sudah disampaikan ya, ada awalnya hanya posyandu, kemudian posyandu ditambah dengan bina keluarga balita, di mana di posyandu itu agar supaya balita yang sudah divaksinasi imunisasi dasar lengkap masih tetap mau menimbangkan balita, maka diberikanlah APE, alat pendidikan edukatif. Ada posyandu usila, ada poskestren dan sebagainya ya. Ya, namun yang eksis di setiap wilayah yaitu tadi ya, ada puskesmas dan jaringannya di tingkat kecamatan, ada posyandu di tingkat RW, dan ada poskesdes di tingkat desa. Kemudian berikutnya ini posyandu ya, merupakan gabungan dari program KB dan kesehatan ya. Ini yang akan dicatat program-program kebijakannya, ada KIA, KB, perbaikan gizi, imunisasi, penanggulangan diare ya. Sekarang pengertian apa? Pengertian primary healthcare tadi sudah disampaikan di depan. Kemudian apa tujuan primary healthcare? Tadi sudah disampaikan juga. Nah, upaya kesehatan primer menurut SKN yang masih lama ya, masih dalam proses yang baru, yaitu pelayanan kesehatan perorangan dan ada pelayanan kesehatan masyarakat. Ya, pelayanan kesehatan perorangan primer, pelayanan kesehatan di mana terjadi kontak pertama secara perorangan sebagai proses awal kesehatan. Memberikan penekanan pada pelayanan pengobatan, pemulihan tanpa mengabaikan peningkatan dan pencegahan. Jadi titik tumpaknya berbeda-beda ya kalau kesehatan perorangan primer. Ya. Sebaliknya di sini ada pemberian kesehatan primer diselenggarakan oleh tenaga kesehatan yang dibutuhkan, mempunyai kompetensi, dapat dilaksanakan di rumah, di tempat kerja, dan lain sebagainya.
Pelayanan kesehatan perorangan primer diselenggarakan sebagai, ada juga yang ambulatori ya. Misalnya ada puskesmas keliling, ada kapal atau perahu keliling ya. Dikaitkan dengan tempat kerja ya. Disesuaikan dengan lingkungan. Kemudian ada pelayanan kesehatan perorangan, ini termasuk di sini ada pelayanan kesehatan berbasis masyarakat. Tadi misalnya ada poskesdes, ya, pos kesehatan desa di tingkat desa, ada poskesma, ada posyandu di tingkat RW dan dusun. Kemudian ada istilah pengobatan tradisional, alternatif, atau komplementer. Awal di tahun 80-an istilahnya pengobatan tradisional, BATRA. Kemudian berkembang menjadi alternatif, berkembang lagi menjadi komplementer ya. Istilah yang sekarang adalah pengobatan komplementer. Ya, misalnya di kita yang dekat itu yang punya Kemenkes, misalnya pengobatan komplementer ya yang ada di Tawangmangu. Inilah jaringan informasi puskesmas, ada puskesmas pembantu, puskesmas keliling, bidan desa. Tadi ada posyandu di tingkat RW dusun, ada polinis poskesdes, ada poskestren ya, dan seterusnya ya. Kemudian ada pelayanan kesehatan masyarakat primer ya. Di sini kata kuncinya pada lebih mengutamakan pada peningkatan promotif dan preventif tanpa mengesampingkan kuratif dan rehabilitatif. Beda dengan tadi yang pelayanan kesehatan perorangan primer lebih mengutamakan pengobatan dan pemulihan. Ya. Kemudian di sini didukung juga oleh kegiatan yang lain, ada surveillance, ada pencatatan dan pelaporan. Jadi kembali sekarang masuk ke intinya sistem informasi manajemen kesehatan. Apa itu sistem, apa informasi, apa itu manajemen, dan apa itu kesehatan ya. Jadi sistem informasi kesehatan itu awalnya itu dari sistem informasi manajemen SIM ya. Kemudian ada sistem informasi, bagiannya adalah salah satunya adalah sistem informasi manajemen kesehatan. Misalnya saja di puskesmas ada sistem informasi puskesmas SIMPUS. Kalau pengertian sistem ya, dari sistem ya mungkin kalian tidak asing ya. Misalnya ada sistem pernapasan, ada sistem pencernaan, ada sistem neurologi dan lain sebagainya. Jadi sistem itu suatu kesatuan ya. Katakanlah sistem pencernaan ya, mulai dari mulut ya, kerongkongan sampai kemudian ke usus 12 jari, sampai ke gaster, sampai ke usus halus, sampai ke usus besar, itu ada bagian-bagiannya, tetapi merupakan suatu kesatuan, kemudian saling berhubungan dan secara teratur. Misalnya nanti ya sistem pencatatan yang ada itu satu dengan yang lain saling berhubungan ya. Misalnya di SKN ada salah satu subsistem namanya subsistem manajemen informasi dan regulasi kesehatan. Termasuk di dalamnya ada kebijakan kesehatan, administrasi kesehatan, hukum kesehatan, dan ilmu dan informasi kesehatan. Nah, informasi itu diolah dari pencatatan dan pelaporan. Pencatatan pelaporan itu tiada lain adalah pencatatan pelaporan data. Data diolah menjadi informasi. Informasi menjadi sumber sebagai dasar untuk mengambil kebijakan. Misalnya saja kalian sebagai dokter ya mempunyai pencatatan pelaporan di kartu rawat jalan. Nah, di kartu rawat jalan itu mulai dari ada identitas ya, nama, jenis kelamin, umur, pekerjaan, alamat, ya ada identitas. Kemudian ada hasil anamnesis, mulai dari keluhan utama yang mendorong dia berobat, ada keluhan tambahan, ada keluhan sosial, ada keluhan keluarga. Kemudian dilakukan pemeriksaan, ada pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang.
Dari semuanya terhimpunlah data. Dari data itu diolah menjadi informasi, katakanlah lahirlah diagnosis, apa diagnosis bandingnya, bagaimana penata laksanaannya, bagaimana edukasinya. Ini gambaran dari subsistem yang ada di dalam SKN ya. Yang sangat menonjol di sini misalnya pemberdayaan masyarakat berhubungan timbal balik dengan kesehatan. Dalam arti kalau pemberdayaan masyarakatnya bagus, derajat kesehatan masyarakatnya juga bagus dan juga sebaliknya. Tadi sudah disampaikan ada subsistem manajemen dan informasi kesehatan. Di sini ada yang namanya pengelolaan data dan informasi. Hati-hati, data itu sudah jamak dari datum. Jangan ditulis data-data ya. Ya, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Jadi subsistem informasi kesehatan di sini antara lain adanya informasi kesehatan ya. Kemudian manajemennya itu mulai dari pengadaan data. Tadi sudah disampaikan, misalnya dari data pasien ya melalui kartu rawat jalan ya. Kemudian diolah menjadi informasi dan sekarang dimasukkan ke teknologi komunikasi. Yang berikutnya sekarang manajemen ya. Manajemen itu punya tujuan. Katakanlah manajemen puskesmas tujuannya adalah untuk terwujudnya kecamatan sehat. Inti dari manajemen adalah human relation, kemudian ada kepemimpinan, kemudian ada organisasi dan manajemen, dan ada administrasi. Ya. Ada dua pengertian manajemen. Yang pertama adalah optimasi sumber daya dan interaksi tugas untuk mencapai tujuan. Ini pengertian yang pertama ya. Jadi kata kuncinya adalah optimasi ya. Optimasi sumber daya. Tadi sudah disampaikan ya, sumber daya itu akronimnya adalah 7M1I. Jadi misalnya bagaimana manajemen puskesmas ya mengoptimalkan sumber daya puskesmas, interaksi dengan tugas. Kita tahu tugas puskesmas itu ada yang kita kenal dengan basic SIK ya. Ya ada 6 yang utama, mulai dari promosi kesehatan, 2 penyehatan lingkungan, perbaikan gizi, kemudian KIA, kemudian yang kelima P2M, penyakit menular, baru yang keenam adalah pengobatan untuk mencapai tujuan. Tadi sudah disampaikan tujuan manajemen puskesmas adalah untuk terwujudnya kecamatan sehat. Pengertian yang kedua adalah pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen. Ya, fungsi-fungsi manajemen itu banyak sekali ya. Misalnya dari John Terry ada planning, organizing, accounting, controlling. Nah, untuk kesehatan fungsi-fungsi manajemen itu ada P1 perencanaan, P2 penggerakan dan pelaksanaan melalui lokakarya mini, P2 pengawasan, pengendalian dan penilaian melalui penilaian kinerja. Ya, nanti ada perencanaan itu ada perencanaan strategis, ada perencanaan operasional ya. Kemudian yang berikutnya manfaat manajemen, yang pertama adalah untuk mencapai tujuan, yang kedua untuk memelihara keseimbangan antara tujuan yang bertentangan, dan yang ketiga untuk mencapai hasil guna dan daya guna ya. Kemudian ada 4 prinsip ya, KIS ya, koordinasi, ada integrasi, ada sinkronisasi, dan ada simplifikasi. Ini integrasi antara perencanaan, pengorganisasian, actuating, dan controlling. Ya. Kemudian ada prinsip ya, prinsip tadi ya, dari penyelenggaraan informasi kesehatan itu mulai dari pengumpulan, pengolahan, analisis, manajemen, dan penerapan pengetahuan dan teknologi. Tadi ada koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi. Misalnya bagaimana mengkoordinir dari data-data yang ada, data di poliklinik, di KIA, imunisasi, KB, dan seterusnya diintegrasikan dan menjadi alat untuk pertimbangan pengambilan keputusan.
Jadi sistem informasi itu ada organisasinya, ada teknologinya, dan ada manajemennya. Kemudian subsistemnya di sini ada masukan tadi ya, masukan itu dalam bentuk data ya. Kemudian data diolah ya, kemudian dikeluarkan, diterbitkan ya. Ada yang disimpan dan ada yang diumpan balikan. Ya. Kemudian lebih maju lagi sekarang pengolahannya itu ada yang manual, ada juga yang pakai komputer ya. Nah, kalau dilihat rancang bangunnya ya, katakanlah masukannya adalah tadi 7M1I, kemudian prosesnya pelaksanaan fungsi manajemen P1, P2, P3, kemudian di sini ada pencatatan pelaporan. Nah, di sini ada keputusan, keluarannya ada hasilnya cakupan program kesehatan. Misalnya yang paling sekarang yang sangat rapih pencatatannya, misalnya dalam di era COVID ini bisa terlihat ya cakupan vaksinasi, cakupan morbiditas mortalitasnya, katakanlah cakupan yang menderita, yang suspek, menderita, yang meninggal, dan seterusnya. Ya, perkembangan dari pencatatan pelaporan di puskesmas ya sekarang pakai SP3 program ya, sistem pencatatan pelaporan puskesmas ya, pencatatan pelaporan puskesmas. SP3 program ya. Inilah contoh dari SP3 program ya. Tadi sudah disampaikan di sini ada pencatatan pelaporan dari upaya kesehatan wajib, ada 6, promosi kesehatan, kesehatan lingkungan, KIAKB, gizi, P2M, dan pengobatan. Ini dicatat di data. Melalui proses pengumpulan, pengolahan, analisis, disajikan, dan dilaporkan. Juga menerima laporan dari bawah, misalnya saja ada bidan desa, ya, di pos kesehatan desa, ada posyandu, mungkin juga ada pelayanan swasta. Nah, pelayanan swasta itu bisa juga dalam bentuk rumah sakit ya, atau bisa dalam bentuk praktek dokter dokter mandiri. Dari sini akan lahirlah profil kesehatan puskesmas atau profil kesehatan kecamatan. Nah, kemudian ini dilaporkan ke tingkat kabupaten, dikompilasi menjadi profil kesehatan kabupaten. Kalau melihat skema alur yang ada di puskesmas, mulai dari pendaftaran, ada klinik umum, ada klinik gigi, KIAKB, klinik terpadu balita sakit, di sini ada tata usaha. Kalau itu kemudian ada UGD, ada laboratorium, unit farmasi, unit gizi, sanitasi lingkungan, ada klinik PHBS, mungkin juga ada unit perawatan ya. Dalam hal ini puskesmas perawatan. Kemudian ada istilah PONED ya. PONED itu puskesmas perawatan khusus untuk persalinan ya. Pelayanan obstetri neonatal emergensi dasar ya. Masalah yang ada di SP3 ini bisa dipelajari ya. Tujuan dari SP3 di sini adalah didapatkan semua data hasil puskesmas. Jadi semua kegiatan tercakup dalam sistem itu. Ya, tujuannya tercatatnya semua data, terlaporkan dan terolah ya. Ya. Kemudian di sini ada organisasi ya, penanggung jawabnya kepala puskesmas, koordinatornya seorang yang ditunjuk oleh kepala puskesmas, kalau dulu namanya pekarya ya. Kemudian anggotanya adalah pelaksana program ya, misalnya KIAKB imunisasi itu adalah bidan ya. Ini tugas kepala puskesmas, bisa dibaca, tugas koordinator, tugas puskesmas. Kemudian ada istilah simpus ya, tadi sudah disampaikan. Suatu tatanan yang menyediakan informasi untuk membantu proses pengambilan keputusan dalam melaksanakan manajemen puskesmas, dalam
mencapai sasaran dan target kegiatan puskesmas ya. Karena di sistem ya, sebuah sistem tatanan ya. Artinya tadi kalau sistem ya ada input, proses, output, dan ini adalah informasi, dan informasi dikelola dari data ya. Tadi sudah disampaikan sumbernya adalah jadi catatan. Bisa kartu rawat jalan individu, bisa survei lapangan, atau laporan lintas sektoral yang sering misalnya di sini adalah laporan KUA, Kantor Urusan Agama, melaporkan tentang calon pengantin untuk divaksinasi TT. Laporan lintas sektoral dari Dikbud ya, Dinas Pendidikan dan Budaya, untuk melaporkan jumlah anak sekolah yang akan divaksinasi, akan diberikan imunisasi ya, atau laporan dari swasta, kesehatan swasta yang ada. Ya, ini 10 langkah mengembangkan Simpus ya, bisa dibuat ya. Kemudian di sini ada skema pelayanan posyandu sistem 5 meja ya. Meja 1 di sini namanya meja pendaftaran, meja 2 kita kenal di sini adalah meja 1, meja 2 ini adalah meja penimbangan, meja 3 adalah pencatatan pengisian KMS, kemudian meja 4 di sini adalah penyuluhan, meja 5 adalah pelayanan profesional, misalnya KIAKB oleh bidan, imunisasi oleh juru imunisasi. Ini semuanya pakai pencatatan dan pelaporan. Kita tahu paling tidak kita harus mengenal pencatatan pelaporan di primary healthcare yang paling utama, yaitu posyandu di tingkat RW dan dusun, dan poskesdes di tingkat desa, serta puskesmas di tingkat kecamatan. Inilah sistem informasi posyandu ya, format 1 catatan ibu hamil, kelahiran dan seterusnya, format 2 register bayi untuk wilayah kerja, format 3 register anak balita, register wanita usia subur, register ibu hamil dan seterusnya. Jadi masing-masing sasaran posyandu yang 5 tadi, pasangan usia subur, ibu hamil, ibu menyusui, bayi dan anak balita, itu ada registernya, ya, ada pencatatannya. Kemudian yang berikutnya kita kenal ada desa atau kelurahan siaga, yang akhirnya akan membuat pos kesehatan desa. Jadi pos kesehatan desa itu wujud upaya kesehatan bersumber daya masyarakat oleh, untuk, dan bersama masyarakat. Ya. Jadi pos kesehatan desa itu dikembangkan dari Polindes, Pondok Bersalin Desa. Ini indikator desa siaga yang dalam hal ini semuanya pakai pencatatan pelaporan di sini. Ada forum masyarakat desa, ada sarana kesehatan dasar, adanya UKBM, adanya surveillance berbasis masyarakat, ada sistem penanggulangan kegawat daruratan dan bencana, ada lingkungan sehat, adanya PHBS, dan ada Kadarzi, keluarga sadar gizi. Dan 8 kegiatan ini ada pencatatan pelaporannya. Ada rumah tangga PHBS, kita tahu ada 10 indikator secara nasional, tetapi untuk Jawa Tengah ditambah 6 lagi, ada 16 indikator. Ini potret indikator PHBS tatanan rumah tangga. Kita tahu bahwa PHBS itu ada 5 tatanan, ada tatanan rumah tangga, ada tatanan sarana kesehatan, tatanan sarana pendidikan, ada tempat-tempat umum khususnya tempat ibadah, terminal, dan pasar, dan ada sarana tempat kerja. Inilah potret PHBS tatanan rumah tangga. Dan ini saking mengingatkan ya, jangan kaget misalnya kalau perilaku cuci tangan pakai sabun ya, pada saat era COVID sekarang tidak total coverage misalnya, seperti itu ya. Kemudian ini juga gizi ya. Kemudian kita masuk ke rekam medik ya. Rekam medis adalah berkas yang berisi catatan dan dokumen, antara lain identitas pasien, hasil pemeriksaan, pengobatan yang diberikan, tindakan dan lain sebagainya ya. Ini.
Atau pengertian lain, keterangan baik yang tertulis maupun terekam tentang identitas, anamnesis, fisik, laboratorium, dan sebagainya. Ya. Jadi ini tentang rekam medis yang perlu kalian ketahui ya. Jadi rekam medis itu ada yang individu dan ada yang tentang manajemen ya. Individu kita kenal dengan patient record, manajemen itu informasi tentang pertanggungjawaban dari segi manajemen maupun keuangan ya. Ya, rekam medis itu juga hati-hati itu sebagai bukti tertulis tentang proses pelayanan. Ya, sehingga nanti di sini untuk dalam rangka penyembuhan pasien menyantumkan nilai administrasi, legal, finansial, riset, edukasi, dokumen, akurasi, dan seterusnya. Ya. Kemudian rekam medik ini dibedakan ada unit rawat jalan, ada rawat inap, dan ada gawat darurat. Ya. Dan datanya mulai dari siapa pasien tersebut, siapa yang memberikan pelayanan, apa, kapan, kenapa, dan bagaimana hasilnya dari hasil pelayanan tersebut. Tujuan dari rekam medik untuk menunjang tercapainya tertib administrasi dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kesehatan. Jadi kegunaan rekam medik itu untuk tadi menunjang administrasi, dari aspek medisnya mencatat tindakan-tindakan medis, dan ada aspek hukumnya dalam arti legalitas setiap instruksi dokter harus ditandatangani, dan ini nanti akan menjadi bukti di pengadilan. Kemudian aspek keuangannya, dihitung berapa keuangan yang perlu diberikan, kemudian aspek penelitian ya. Di aspek medik tadi sudah semuanya disampaikan. Jadi kegunaannya untuk alat komunikasi dokter dengan tenaga kesehatan lain sebagai dasar untuk merencanakan pengobatan, kemudian sebagai bukti tertulis, sebagai bahan yang berguna untuk analisis dan penelitian. Yang pertama adalah pasien rawat jalan ya. Di sini ada paling tidak ada identitas pasien ya. Identitas di situ ada nama, jenis kelamin, umur, pekerjaan, alamat, kemudian ada tanggal dan waktu berobat, kemudian ada anamnesis ya, sekurang-kurangnya keluhan utama yang mendorong dia berobat. Ada riwayat penyakit, baik riwayat penyakit dirinya, riwayat keluarga, riwayat sosial. Kemudian hasil pemeriksaan fisik dan penunjang, kemudian ada diagnosis, kemudian ada diagnosis dan ada diagnosis banding, kemudian ada rencana penata laksanaan, kemudian ya di sini ada diagnosis dan ada diagnosis banding. Ya, kemudian mungkin juga di sini ada persetujuan tindakan ya. Jadi sekali lagi setiap tindakan itu harus pakai informed consent. Bahkan tindakan sekelas katakanlah pemberian suntikan juga harus ada persetujuan itu. Kemudian rawat inap ya, rawat inap di sini hampir sama ya. Cuma di sini ada ringkasan pulang. Ya. Kemudian ada nama dan tanda tangan dokter. Kemudian juga bisa ada pelayanan lain yang telah diberikan, ya misalnya saja pasien itu dirujuk atau ke spesialis lain, ya. Kemudian instalasi gawat darurat, di sini bedanya ada ringkasan kondisi pasien sebelum meninggalkan unit gawat darurat. Kemudian ada sarana transportasi yang akan dipindahkan ke yang lain, ya. Ini data-datanya. Baik, ini slide yang pertama, kemudian yang kedua kita lanjutkan slide yang kedua ya. Kita lanjutkan dengan slide yang kedua ya. Masih sudah tampak slide yang kedua hal semuanya? Sudah, Dok. Sudah? Baik,
kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan format-format standar yang ada di Puskesmas. Di sini ada LB1, laporan bulanan data kesakitan. Ada LB3, laporan bulanan program KIAKB Gizi. Dan P2, LB4, laporan bulanan kegiatan Puskesmas. Ada LSDI, laporan tahunan sumber daya. LSD 2, laporan tahunan sumber daya mengenai tenaga. Ada LSD 3, laporan tahunan sumber daya mengenai jumlah dan peralatan. Di sini yang dimaksud adalah peralatan medis ya. Kemudian frekuensi laporan ya, laporan bulanan tadi ya LB1 sampai LB4 ya, paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya. LSD1 sampai LSD3 laporannya 10 Januari tahun berikutnya. Kalau dari DKK ke provinsi setiap tanggal 5 bulan berikutnya atau 15 bulan berikutnya atau 15 Januari tahun berikutnya. Laporan bulan penyakit ini adalah laporan data kesakitan dan data kesakitan ini sekarang sudah pakai ICD-10 ya. Ya, ICD-10. Dalam ICD-10 itu ada jenis penyakitnya apa? Ya, sesuai dengan kode penyakit. Kemudian jumlah kasusnya digolongkan menurut golongan umur 0 sampai 7 hari, 8 sampai 28 hari, sampai di atas 65. Kemudian ini kategori ICD-10 ya. Kodenya misalnya A00 sampai B99, ini penyakit infeksi dan parasit tertentu. C00 sampai D48 penyakit neoplasma. Kemudian D50 sampai D53 ini adalah penyakit darah dan organ pembuluh darah dan seterusnya. Ini kalian harus hafal ini kode-kode penyakit ini dan biasanya dibantu oleh perawat ya. Jadi jenis penyakit itu ya, penyakit infeksi dan parasit tertentu tadi ya, A00, A09 ini penyakit infeksi usus. A15 sampai A19 ini adalah tuberkulosis ya, dan seterusnya. Ini jenis-jenis penyakitnya ya. Kemudian pengunjung itu ada pengunjung baru dan ada pengunjung lama. Pengunjung baru itu adalah yang pertama kali berobat, kalau pengunjung lama yang kesekian kalinya berobat. Di kartu rawat jalan ini sampai akhirnya ada diagnosis ya. Diagnosis sesuai dengan ICD-10, misalnya untuk diare dan gastroenteritis pakai A09. Ya. Kemudian ada register harian penyakit. Dari semua kartu rawat jalan itu dikompilasi dalam sebuah register ya. Namanya, jenis kelaminnya, umurnya, pekerjaan, diagnosis, pengobatan, rujukan dari mana, dirujuk ke mana, kemudian statusnya ya. Apakah statusnya pasien umum ya atau BPJS ya. Ya, pasien umum atau pasien BPJS. Ya. Biasanya seperti itu. Ya. Ya baik, ini adalah registrasinya ya, register harian penyakit ya. Kemudian selanjutnya di sini ada sensus harian penyakit.
Jadi setiap hari di sensus ya, nama penyakitnya ditulis sesuai dengan ICD-10 dan biasanya diurutkan penyakit-penyakit yang sering dijumpai. Kemudian ditulis dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 30 dengan cara melidi ya. Dengan cara melidi kemudian dijumlah. Nah, dari hasil ini akan bisa untuk mengisi LB1, mengisi 10 penyakit terbanyak, dan yang berikutnya untuk deteksi dini KLB. Ini fungsinya sensus harian penyakit. Jadi sekali lagi, fungsinya sensus harian penyakit itu untuk mengisi laporan bulanan penyakit LB1 yang akan mengisi 10 penyakit terbanyak. Nah, hati-hati dalam mengurus 10 penyakit terbanyak ini harus ada lain-lainnya. Jangan sampai diakhiri pada 10 ini. Kalau 10 saja berarti jumlah dan persentasenya dari 10 penyakit, bukan dari semua penyakit yang ada. Ya. Kemudian ada juga yang lebih dikhususkan, kematian ibu bersalin, bayi, anak balita berapa, jumlah dan persennya. Ya. Kemudian laporan bulanan KIAKB Gizi tadi sudah disampaikan adalah LB3 namanya. Ini formatnya ya, mulai dari kunjungan baru ibu hamil K1 dan ada kunjungan ibu hamil K4. Ya, kita tahu bahwa standar program kunjungan ibu hamil itu adalah 4 kali, yaitu 1 kali pada trimester pertama, 1 kali pada trimester kedua, dan 2 kali pada trimester ketiga. Kemudian ini laporan bulanan gizi ya, di bulanan gizi ini nanti akan menghitung SKDN ya. Ya, yang sering keluar dalam ujian ya, S seluruh balita, D ditimbang, N naik berat badannya, K-nya yang punya KMS ya, ini akan muncul balok SKDN. Ini bisa dipelajari definisi-definisi. Kemudian antenatal 5T sekarang bahkan ditambah lagi menjadi 11T ya. Ya, timbang berat badan, tekan darah, tetanus toksoid, tinggi fundus uteri, tablet tambah darah ya. 5T yang pada umumnya ya. Ya. Kemudian ada kejadian luar biasa tadi ya, timbulnya suatu kejadian kesakitan kematian dan atau meningkatnya kejadian ya, suatu kejadian kesakitan kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu kelompok penduduk tertentu dalam kurun waktu tertentu. Ya. Halo Hilya. Halo. Iya, Prof. Mohon dibuatkan BAP-nya ya. Oh ya, baik, Prof. Ya, dengan sinsut 1 MB-nya. Ya. Coba dilihat dilihat apakah ada di OCW kegiatan pembekalan ini. Mohon maaf, Prof, karena sudah berlangsung secara luring seluruh kegiatan kuliahnya, jadi sudah tidak menggunakan OCW untuk presensinya, Dok. Oh, jadi gimana? Nggak ada di OCW. Ya sudah, gimana teknisnya? Apa dikirim kemana? Tanda tangan nanti ditandatangani saja ya, tanda tangannya ya di absen itu ya. Oh ya, baik dokter. Ya, nanti dibubuhkan saja tanda tangan Bapak ya. Baik ya. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi ya. Jadi ini kejadian luar biasa yang sering terjadi ya, yang sering kalian ya. Jadi timbulnya kejadian kesakitan atau kematian, meningkatnya kejadian atau kesakitan yang bermakna secara epidemiologis ya. Ya, kemudian ada sistem kewaspadaan dini tadi sudah disampaikan ya,
melalui sensus harian penyakit. Ya, contoh-contohnya imunisasi, KLB keracunan. Kemudian ini format surat rujukan ya yang mungkin perlu saudara kerjakan, dan jangan lupa ya setelah identitas ada diagnosis kerja, kemudian ada obat yang diberikan. Kemudian keterangan sakit, hati-hati ya, jangan terlalu lama, maksimal 3 hari, dan hati-hati jangan mau kelabui oleh pasien ya. Demikian juga surat kematian, hati-hati ya, jangan sampai seperti kasus kemarin ya, kematian seorang santri diberikan oleh rumah sakit pondok pesantren tersebut yang padahal keterangan kematiannya berbeda dengan sesungguhnya. Demikian juga surat visum et repertum ya. Ini bahasa-bahasa kesimpulannya ya. Bahasa kesimpulannya selalu mencantumkan kemungkinan. Korban meninggal kemungkinan karena tersumbatnya jalan nafas akibat jeratan pada leher. Korban meninggal kemungkinan karena benturan kepala akibat benda tumpul. Korban meninggal kemungkinan karena gagalnya fungsi organ-organ vital, misalnya pada mati mendadak pada usia lanjut. Baik, terima kasih. Ini yang dapat saya sampaikan. Nanti materinya akan dikirim ke Hilda. Demikian juga nanti untuk BAP-nya mohon dikirim. Nanti tanda tangannya akan ditandatangani Bapak. Terima kasih. Mohon pamit semuanya. Mohon pamit semuanya, masih utuh 120. Halo Hilya Alifa Aufi. Halo semuanya. Iya, Prof. Halo semuanya, mohon pamit. Iya, Prof. Mohon pamit, Iya, Prof. mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.